Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 4 dan dengan saya Syauki Rahmat dengan NPM 2317051084. Dengan saya Muhammad Alvin dengan NPM 2317051040. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang eh, backup dari database. Jadi backup itu buat apa sih? Nah, jadi backup itu adalah proses membuat salinan data dari sebuah database yang disimpan di tempat lain sebagai cadangan. Nah, salinan ini juga berguna jika terjadi masalah seperti kerusakan data, kehilangan data, atau serangan virus, sehingga data asli bisa dipulihkan kembali dari backup tersebut. Untuk stepnya, jadi yang pertama, kita ngebuat folder yang namanya itu backup. Terserah nih di local disk C atau D. Di sini saya menggunakan local disk D, namanya itu backup. Nah, terus ini kami dapat dari sini, download dari sini. Dia filenya itu bertipe batch. Nah, kalau udah di sini kita bisa ngedit. Kita klik di edit in notepad. Nah, di sini perlu perlu diperhatikan ya untuk bagian backup directory sama MySQL directory. Karena ini bagian yang sangat krusial. Untuk setup backup directory itu di file yang ini. Ini jadi kalau kita klik dia ada beginian. Jadi kita tinggal copy aja sebenarnya. Terus kita masukin di sini. Dan untuk MySQL directory itu SQL-nya ada di mana? itu kita bisa melihat kalau kita lihat atau dari Laragon atau di SMPP ya, itu kita ngelihat file sampai ketemu file itu yang namanya MySQL. MySQL mana MySQL dump ini harus sampai ketemu MySQL dump. Kalau nggak ada biasanya dia bakal error. Nah, terus ini dia untuk set dari tanggal bulan tahun. Kayak misalnya ini 6 bulan 6 tanggal 17 2025. Ini waktu yang bakal dipakai sekarang. Nah, terus untuk backup ya, di sini dia bakalan tulis min u ini buat usernya, namanya admin backup. Terus P-nya ini password, admin 123 ini nggak bisa dispasi ya. Kalau dispasi dia bakal error. Terus ini itu nama database yang bakal kita backup. Misalnya kita ganti di sini namanya aplikasi. Kalau udah di save. Nah, jadi di sini ada dua cara ya untuk backup dari database. Jadi yang pertama cara manual. Nah, cara manualnya itu sendiri kita buka folder backupnya. Kita ketik cmd di sini. Nah, kalau udah, jangan lupa kita hidupin dulu localhostnya. Kalau udah, kita ketik nama file tadi. Nama filenya itu mysql backup.bat. Nah, ini notif ini dia keluar dikarenakan di bagian backup database itu dia secara jelas ditulis user dan password. Itu jadi dikasih warning. Biasa ini dia keluar di MySQL dengan versi 8 ke atas. Nah, jadi kalau kita lihat, sini udah ada backupnya. Dan cara yang kedua, itu kita bisa menggunakan yang namanya task scheduler. Nah, di task scheduler ini, kita buka library, terus kita create basic test. Itu namanya bebas. Ini misalnya backup replikasi. Kita next. Ini kita setting daily. Ini kita setting di 44. Next. Start. Nggak apa-apa. Kita browse. Kita masukin yang tadi file batch-nya. Kalau udah kita next. Kita finish. Nah, kalau udah, ini kita buka di properties sambil nunggu menit 44. Nah, terus triggernya itu kita edit di sini. Edit di bagian repeat task. Ini untuk secara otomatis. Jadi kita bisa milih setiap 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit atau 1 jam. Di sini saya bisa misal milih 5 menit.
Nah, untuk for duration ini kita bisa milih. Misalnya kita memilih 1 hari, 12 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit, atau tidak dibatasi waktu. Di sini kita tidak dibatasi waktu aja. Terus kita oke. Kalau udah kita oke. Nah, jadi sistemnya dia kalau kita run itu dia bakal nge-backup. Nah, terus setiap 5 menit dia bakal update dari backupnya itu sendiri. Jadi dia selama 5 menit dia bakal otomatis nge-run file MySQL backup batch-nya ini. Nah, jadi trigger pertamanya harus kita run. Kalau kita run, dia bakalan ada backup baru. Nah, kalau udah ada backup baru ini, kita selama 5 menit kemudian dia bakal nge-backup data yang baru. Jadi itu untuk cara otomatisnya bisa disetting sesuai kebutuhan. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.